Ya, makanya kami juga terima kasih kedua masukannya akan mengcek kembali yang memang tadi ya dihapus oleh apa dieksekusi oleh KPU kebenaran, dan semoga yang dihapus itu memang sudah ada di kabupaten tersebut. Oke, ya Gitu. baik. Nanti kami akan hapuskan lagi ke Panwas. Ya, dan gini, nanti rekan-rekan ketika mengkonfirmasi pemilih-pemilih yang tadi dicoret, mohon minta datanya. Ya, kenapa? Kita sekalian adu data di sana. Keabsahan di kabupaten lain dengan keabsahan data yang ada di kita, itu lebih absah mana? Jelas, gini saya nggak mau begini, KPU dengan mudahnya mengabaikan kerja-kerja Pantarli. Mereka mencatat itu Pak Pokja ya, mereka mencatat itu jelas. Kita punya pengawas yang turun ke lapangan melihat kerja Pantarli. Pak apunten KTP mana, baru mereka mencoklit. Nah berarti KPU itu percaya karena KTP orang gitu loh, yang hanya mengandalkan data Sidali ketika terjadi ketidaksinkronan langsung dicoret di orang tanpa bisa menunjukkan bukti di itu tercatat apa tidak. Maka dari itu saya minta kepada rekan-rekan mohon konfirmasi kembali foto KTP nak, misalkan desa anu ayat 7 siki. Foto bepot KTP nak. Apa yang menyebabkan si orang ini kok aya di situ? Iya kan? Hah? Jelema aya di dia, KTP aya di dia gitu tuh. Karena saya yakin begini teman-teman. Eta Pantarli ketika datang mencoklit, nempo be KTP na bukan KTP orang, pasti mau didata kemana enak, pasti dicoret. Gitu tuh ya. Satu. Yang kedua, teman-teman tolong antara BA pleno kemarin di PPS dengan pleno yang sekarang dibawa itu kan berbeda. Karena rujukannya ini bukan gini. Kami menyimpulkan data yang dibawa oleh teman-teman itu bukan data rujukan hasil pleno desa. Ya dong. Tapi rujukannya adalah data rekapitulasi Sidali. Pertanyaannya, secara regulasi kuat mana data Sidali dengan data hasil coklit? Ayo. Yang dari desa juga dibawa kemarin. Betul. Penyandingan karena waktu kemarin itu pleno di PPS itu belum tata di kabupaten atau tingkat kecamatan. Iya betul. Maka jumlahnya belum berubah. Ya. Setelah mau pleno di kecamatan itu kabupaten tata. Oke. Ya, artinya kan begini teman-teman. Data balik yang disampaikan oleh KPU, kami menyimpulkan ada abai di sini terkait hasil kerja Pantarli, gitu loh. Sehingga teman-teman PPS mengikuti pleno ini acuannya bukan kepada data hasil pleno rekan-rekan kemarin, tapi harus merujuk kepada data si Dali kan begitu. Ayo dong diakui aja, ya kan begitu ya. Nah, karena ya. Karena memang untuk tambahan data antar kabupaten mah itu kami tidak bisa. PPK juga ya. Itu hanya KPU. Ya. Tingkat kecamatan itu Ya. desa. Ya. Disitulah ada perubahannya. Betul. Makanya begini pimpinan, kalau merujuk kepada tahapan per tahapan, proses perubahan ini seharusnya ada di pleno tingkat kabupaten. Ini belum waktunya. Paham nggak maksudnya? Ya. Teman-teman tetap harus merujuk kepada hasil pleno DPS desa. Ada nanti di situ catatan-catatan. Gitu tuh. Yang nanti catatan itu dibawa oleh rekan-rekan PPK ke pleno tingkat kabupaten. Dar-der-dor lah teman-teman di sana. Saya paham. Ya itu tadi apa yang disampaikan ketua itu benar, kita itu pleno acuannya dengan Sidali, sehingga rekap hasil konkret pencairan dari PPS itu kami bawa ke KPU, disandingkan, disinkronkan, beri akun, Ya. data itu berubah. Ketika KPU ada tadi itu, Ya. ada antar kabupaten. Ya. Sehingga KPU itu mensinkronkan
Ya, ya, ya. Nah, hasilnya jumlahnya demikian. Ya. Kemudian pleno juga sama di PPK juga. Acuannya dari sidali ketika pas di input data di download berubah. Ya, 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 makanya ini yang menjadi catatan kami, teman-teman. Seharusnya kalau mengikuti tahap pertahapan, jelas ada satu regulasi yang dilanggar di sini, menurut kami. Kenapa? Satu, kalau merujuk kepada aturan yang namanya basis data rekapitulasi tingkat kecamatan mengacu kepada basis rekapitulasi tingkat desa dan coba disebut apa? Coba mana regulasinya? Yang kami tahu adalah data hasil rekapitulasi desa itu dibawa ke kecamatan, kemudian ada penyinkronan di situ, ya toh? Bukan PPS bawa data yang sudah harus kamu bacakan itu, gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi begini, ketika pleno PPS, Ya. semua PPS diharuskan membuka website dari Oke. PPS. Oke. Nah, Oke. di situ ya, hasil dari website dari PPS diplenokan. Ya, ya. Nah, kemudian hasil dari website dari PPS kemarin sekarang dibacakan di PPK. Ya. Dengan kebetulan website dari PPK ada perubahan. Gitu. Ya, 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 ya. Di perubahannya tuh. Ya, ini perubahan siluman kan ini? Perubahan siluman. Nah, Iya dong. Oh itu nyaho kamaring ngobrol sakit itu kunon jadi kori sakit itu kan begitu. Nah, pada intinya buat kami ya rada-rada teka hartinya gitu tak. Rada teka harti lah gitu tak. Kenapa? Antara tadi ngomong-ngomong de jure dan dengan de facto itu yang akhirnya bertabrakan. Ya, asli ini bertabrakan. Nah, sedangkan apa namanya? Kalau merujuk tadi, ketika saya bertanya, apakah yang menjadi acuan utama dalam proses pleno itu adalah data hasil pleno tingkat desa ataukah data hasil sidali? Kan begitu? Sidali. Nah, pertanyaannya yang kemarin dicetak dan ditandatangani dan disepakati oleh semua peserta itu berarti sudah tidak berguna. Ya dong? Ya dong? Ya. karena ada perubahan. Nah, maka tadi itu saya kan tadi bertanya, kekuatan hukum untuk pleno hasil pleno tingkat kecamatan itu apakah hasil pleno tingkat desa yang sudah ditandatangani atau sidali gitu loh. Sidali. Catat Pak Muad, sidali ya. Oke. Baik. Oke, ya itu jadi sidali. Paling nanti kita buatkan berita acara aja bahannya. Ya. Berapa jumlahnya gitu ya. Jelas ya, PPS juga saya minta semuanya buat berita acara. Karena untuk di PPK secara global kita kemarin kan secara jumlah kan waktu pleno di PPS itu kan berubah dari PPK. Nah, ya. Nanti akan kami cantumkan dan akan kami buat berita acara perubahannya. Izinkan Bapak Ketua. Jadi ini mah usulan tadi. Jadi tidak mau supaya ada. Kami juga mengharapkan kepada PPK nanti kami akan cross check ulang, istilahnya turun lagi ke bawah tentang BNPA yang dihapus ini. Pertama. Yang kedua perlu dipahami juga oleh kita bersama, bukan kita nyalakan Pantali ya, karena sudah kami instruksikan ketika Pantali menginput pemilih baru, tolong admin booknya diupload, itu kelemahannya. Jadi kami lihat di Coklit itu para Pantali upload kadang-kadang pokoknya kurang jelas, potongan keluarganya ada ngeblur, itu mungkin yang menyebabkan ditabrak data kita kalah salah satunya. Makanya kami juga mohon nanti by RSnya untuk kami cross check ulang
Iya, iya, Jadi iya. ketika diupload oleh Pak Karling, kakaknya kakak lama bisa jadi seperti itu. Kalau yang diupload yang KTP terbaru, kami kira ketika tabrak data kita menang. Ya. Gak bakal dihapus itu data yang pertama. Ya. Dan kami juga tidak ingin gitu, namun sebenarnya si pemilik ayat ini kemudian dicoret, ya karunya atur. Yang kedua juga perlu kita tekankan bersama, bebarengan sama Panwas, PPS dan rekan-rekan PPK, kepada masyarakat juga kita sama-sama berjuang gitu. Namun kebujangan ke Arawakan ulah berjuang sendirian. Artinya ketika masyarakat kita perjuangkan hak pilihnya, mereka juga harus berjuang mengupdate seperti Pak Yasin tadi bilang, mengupdate data kependudukannya. Karena banyak kasus seperti itu yang ditemaskan itu karena mereka masih terdaftar di kependudukan di luar daerah. Itu Pak yang, Samsudin, mereka itu adalah pemilih masyarakat yang tidak paham. Ya, kalau yang mereka kita juga Pak sama-sama berjuang, kita Ya. sama-sama memberi paham dan sama-sama mengedukasi. Ya. Oh ya, nah, ketika data IRT dan update, ialah salah satu hal yang akan menyebabkan mereka kehilangan hak Ya. pilih dan lain sebagainya. Gitu. Ya, jadi poin utama saya itu adalah gini. Dasar dari rujukan pleno itu mengacu ke Sidali. Ini saya baru seumur gumlah saya jadi panwas di Kakarak iya gitu tuh nya. Nah, sedangkan kalau sudah rujukannya ke aplikasi, ya itu harus dibuktikan dengan regulasi. Maka saya minta nanti rekan-rekan PPK menunjukkan satu saja pasal bahwa proses rekapitulasi tingkat kecamatan itu merujuknya kepada Sidali. Itu satu ya. Nah yang kedua teman-teman, karena begini, nanti yang dikhawatirkan hasil suara calon itu rujukannya kepada Sirekap, bukan kepada hasil rekapitulasi tingkat tahapan, kan begitu. Jangan khawatir ketika memang rekan-rekan ditekan oleh KPU untuk rujukannya ke situ, ngomong saja, kami akan bersuara nanti ke KPU, gitu loh. Nah, ulah sampai teman-teman ini yang kena efek, kena imbas, jangan disalahartikan ya. Saya doang ya. Saya khawatir, tensinya tinggi teman-teman pilkada ini, gitu loh. Nah, itu mohon dikonfirmasi lagi ke sana Pak Yasin, apakah betul regulasi mengatakan bahwa rujukan dari pleno kecamatan adalah Sidali? Kalau itu ada regulasinya tunjukkan ke saya, kalau itu bentuknya instruksi siapa yang ngomong KPU-nya? Oke ya, satu ya. Yang kedua, teman-teman tolong dibuat BA terkait perubahan pleno. Yang kemarin sudah teman-teman tanda tangani, sudah disetempel, sudah maca doa, betul kan? Dan hasilnya sudah dibagikan. Iya kan? Kan begitu. Sudah dibagikan kepada peserta yang lain yang saat ini tidak dipakai. Iya, nggak apa-apa duduk. Oke ya. Intinya karena ini kan belum final ya, maksudnya ini belum final dan kita terima semua masukan, dan kalau memang masih secara nanti setelah cek untuk sebelum pleno ke kabupaten, kami juga minta ke PPS untuk laporannya gitu ya. Ya, untuk ya. penanganan tersebut. Kemudian dan ini juga belum final, artinya belum jadi DPT. Ya. Mumpung masih ada waktu, Ya. ada proses, ada Ya. kesempatan, maka ya kita perbaiki bersama. Kenapa kami dari lembaga Panwas Rewel? Karena mumpung can tuntas, gitu loh ya. Kalau udah tuntas urung repot, Ini, gitu tuh. Ini bagus ya. Tadi Pak Agus bilang prinsip. Nah, di antaranya prinsip yang ke-11. Accessible sebagaimana dimaksud pada ayat 3 itu merupakan prinsip yang memberikan kemudahan dalam mengakses data pada saat pemutakhiran dan penyusunan data pemilih. Nah, KPU dalam hal sistem informasinya menggunakan Sidali. Kalau misalkan teknis Sirekap. Nah, itu. Oke, ya itu secara alat bantu Pak, Ya. bukan dasar hukum. Yang kami pertanyakan dasar hukum.
yang menentukan munculnya sebuah keputusan itu dasar hukumnya ada. Maka tadi saya tanya, apakah dasar hukum proses pleno tingkat kecamatan merujuknya ke hasil pleno tingkat desa atau hasil sidali, kan begitu? Itu tuh. Nah, saya bukan menyalahkan PPK, tapi silahkan tanyakan lagi oleh PPK kepada KPU. Selanjutnya rekan-rekan PPS tolong, karena tadi ada beberapa yang dicoret toh, maka silahkan perbaiki stikernya, foto eta barang. Kami diinstruksikan oleh KPU melalui PPK untuk mencoret nama-nama tersebut karena tidak memenuhi syarat ganda dengan kabupaten lain, sehingga nama-nama yang sudah tercoret itu kan sudah dicoret. Otomatis dong di stiker itu harus ya resiko Anda, karena pimpinan Anda instruksinya begitu. Ya lebih parah akan begini, stiker tertempel 3 orang, ternyata yang punya hak pilih datang ke cegenep nangan haya hiji. Naon tengamu kata nu 2. Mumpung masih ada waktu itu dicek Pak Ketua untuk memperbaiki keayaan. Gitu tuh, teman-teman ya. Yang dicoret itu benar-benar real orangnya yang sudah ada di kabupaten lain. Nanti kita juga tetap kami juga merujuk kepada hasil pleno PPS yang kemarin, dan itu juga tadi dibacakan ya, yang sudah ditandatangani. Cuma perubahannya nanti berapa jumlahnya, kami juga di PPK akan membuatkan berita acara perubahan. Ya. Yang mana redaksinya hasil pleno di masing-masing desa sekian, bisa setelah kami pleno di PPK dengan alasan setelah tabel tingkat kabupaten, maka akan kami cantumkan. Ya. Supaya clear dan jelas kan, tidak ada memang yang terlewat, dan pemilih juga masyarakat juga bisa masuk dalam ADP. Ya. Mungkin sudah kita tangkap poinnya Bu ya. Ya. Tambahan satu lagi Ketua untuk PPK. Tadi untuk rekan-rekan PPS ya. Untuk PPK kita memberikan saran rekomendasi kepada PPK agar memastikan kembali kepada KPU terkait keabsahan data-data mereka secara de facto. Ya. Artinya tadi berbicara de jure data. Faktanya apa? Ya, tolong itu dikonfirmasi kepada KPU sehingga di dalam sidali itu nama-nama yang sudah tercopet itu kok dihapus gitu ya. Kita juga pasti kami akan menanyakan lagi ke KPU. Kami meminta ke rekan-rekan PPS karena jumlahnya tidak banyak kalau dibagi masing-masing desa ya. Tolong itu di-cross-check kembali. Ya. Apabila perlu kami minta foto rumahnya dan orangnya. Ya. Yang ada Cocok. Makanya kami juga akan memperjuangkan nanti ke sidali KPU bahwasanya orang tersebut bagaimana caranya harus masuk ke DPT. Ya. Dan yang terakhir Pak Ketua, saya mohon tadi tetap Pak Yasin silahkan konfirmasi lagi ke KPU terkait dasar hukum proses rekapitulasi di kecamatan. Apakah rujukannya ke sidali ataukah ke hasil pleno tingkat desa? Itu saja. Ya. Saya juga rekan-rekan mohon maaf, apa yang kami lakukan bukan semata-mata hewa lain, tidak, tapi kami hanya berupaya bagaimana caranya ketika bintik-bintik masalah itu tidak sampai mengepek kepada rekan-rekan yang sudah berjuang gitu tuh. Itu saja teman-teman, kurang lebih saya mohon maaf. Mungkin rekan yang lain, panwas yang lain.